Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 13e. Itu hanya siasatku saja, Lastri. Kalau kita benar-benar mengetahui akan rahasia Mataram, apa kau kira aku akan sudi membocorkan rahasia itu kepada mereka? Tidak, lebih baik mati daripada mengkhianati Mataram. Akan tetapi sesungguhnya aku tidak tahu apa-apa, hanya kukatakan bahwa aku tahu akan besarnya kekuatan pasukan Mataram dan bahwa engkau tahu akan rencana penyerbuan Mataram ke Batavia. Akan tetapi kenapa? Untuk apa kebohongan itu? Itu hanya siasatku agar kita tidak dibunuh karena aku sudah terpaksa menyerah melihat engkau roboh pingsan dan mereka tawan. Ah, engkau berkorban untuk aku, Kakang Mas. Mengapa engkau menyerah dan tidak mengamuk dan kalau mereka terlalu kuat, tidak melarikan diri saja? Karena aku engkau tertawan pula. Kata Sulastri dan penyesalan ini sungguh-sungguh. Ah, Nimas, bagaimana mungkin aku melarikan diri dan membiarkan engkau terjatuh ke tangan manusia-manusia berwatak iblis itu? Aku menyerah dan aku segera bersiasat memberi harga yang tinggi sekali kepada kita, yaitu bahwa aku dan engkau tahu akan rahasia yang amat penting dari Mataram, rahasia itu penting sekali bagi company. Siasatku berhasil. Mereka tidak berani mengganggu kita dan menghadapkan kita kepada Kapten DeVos. Akan tetapi nenek genit itu meracuni aku sehingga kita sama sekali tidak berdaya. Andai kata mereka ingkar janji dan tidak menyerahkan obat penawar kepadaku, maka segala usaha untuk menolongku sia-sia saja, Mas. Apa tidak lebih baik kita mengamuk saja, membunuh mereka semua dan engkau berusaha menyelamatkan diri? Dan engkau? Aku? Biarkan aku mati keracunan, aku tidak takut mati. Tidak mungkin. Dengar, aku sudah mengatur siasat lain, karena itu aku minta agar diberi waktu sampai besok pagi agar kita dapat berunding dan bergerak malam ini. Apa yang kita lakukan, Mas Aji? Ketika kita berada di rumah Ki Warga, aku berhasil mendengar percakapan antara Maya Dewi dan pria jangkung itu. Aku tidak tahu siapa namanya. Aku juga hanya mendengar orang-orang menyebutnya Raden saja. Kata Sulastri. Apa yang kau dengar? Maya Dewi menyerahkan obat penawar untukmu itu kepada jahanam itu. Kenapa? Jahanam keparat itu agaknya tergila-gila kepadamu, Nimas. Dia menginginkan dirimu dan dia minta obat penawar itu agar dia dapat memaksamu. Kalau obat penawar itu berada di tangannya berarti nyawamu berada di tangannya. Si kunyuk babi anjing kurang ajar itu. Sulastri memaki dan karena dalam amarahnya ia mengeluarkan suara keras, maka Aji cepat memberi isyarat agar gadis itu tidak berteriak-teriak. Lastri, tenang dan sabarlah. Dalam keadaan terancam seperti ini kita harus dapat bersikap tenang. Aku sengaja minta agar kita berdua mendapat kesempatan untuk berunding dan siasatku berhasil. Kita dapat bicara sekarang. Tunggu sebentar. Aji kembali memeriksa keadaan sekitar luar bilik kapal itu. Tidak ada orang mengintai. Dia kembali lagi, duduk dekat Sulastri dan melanjutkan pembicaraan dengan suara berbisik. Malam nanti kita harus bergerak, harus bertindak cepat. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus membuat kekacauan di kapal ini malam nanti. Bagus. Aku suka itu. Akan tetapi. Racun di tubuhku membuat aku tidak mungkin mengerahkan tenaga sakti. Apa yang dapat kulakukan untuk membantumu, Mas Aji? Aku ingin sekali membantu. Berilah tugas padaku. Sulastri bergairah sekali. Ia sudah hampir tidak tahan berada dalam keadaan tidak berdaya dan menjadi tawanan seperti itu. Tugasmu penting sekali, Lastri. Untuk membuat suasana menjadi ribut dan kacau, engkau harus membuat kebakaran di kapal ini. Aku melihat anak buah kapal mengambil minyak dari bilik kecil di sudut sana itu. Agaknya bilik itu gudang untuk menyimpan alat-alat, di antaranya minyak. Nah, kalau engkau dapat melempar api ke dalam bilik itu, pasti akan terjadi kebakaran dan suasana menjadi ribut dan kacau. Gadis itu mengangguk-angguk. Itu mudah, aku dapat melakukannya. Akan tetapi sesudah itu bagaimana? Engkau sudah tahu pula bahwa Kapten DeVos itu merupakan orang penting dari Kompeni Belanda dan agaknya amat berkuasa, dihormati semua orang dan juga ditaati. Bahkan Maya Dewi dan orang penuh rahasia bernama Ki Warga itu tampaknya amat tunduk kepadanya. Nah, dalam kekacauan itu aku akan mencari kesempatan untuk menawan dan menyandera Kapten DeVos. Kalau usahaku itu berhasil, kita pasti dapat menuntut apa yang kita perlukan.
Selanjutnya serahkan saja kepadaku. Engkau harus selalu dekat denganku setelah melakukan pembakaran itu. Dengan Kapten DeVos sebagai sandera, mereka pasti tidak akan berani bertindak sembarangan dan akan mematuhi semua tuntutan kita. Sulastri mengangguk-angguk dan sepasang alis yang kecil hitam berbentuk indah itu berkerut memikir. Kemudian ia bertanya. Semua itu baik sekali, Mas Aji. Akan tetapi bagaimana seandainya rencana kita gagal? Andai kata aku tidak dapat melaksanakan pembakaran dan engkau tidak berhasil menyandera DeVos? Bagaimana? Mereka tentu akan memaksa kita untuk memberi keterangan tentang Mataram yang tidak kita ketahui sama sekali. Kalau begitu, bagaimana? Kalau kita gagal, masih ada harapan bagi kita. Selama mereka masih yakin bahwa kita berdua menyimpan rahasia tentang Mataram, aku yakin mereka tidak akan begitu bodoh untuk mengganggu kita. Rahasia itu masih dapat kita pergunakan sebagai perisai dan pelindung diri. Kita masih dapat mencari kesempatan dan akal lain. Kalaupun terpaksa kita harus bicara, kita dapat saja memberi keterangan secara ngawur. Kita dapat mengarang sesuka kita asal masuk di akal. Misalnya aku. Aku dapat mengatakan bahwa besar kekuatan pasukan Mataram ada 50 laksa, 5.000 orang dan masih ada cadangannya sebanyak itu pula. Aku dapat mengatakan bahwa seluruh kadipaten di Nusa Jawa siap membantu Mataram dan banyak lagi yang dapat kukatakan untuk membuat Belanda menjadi panik. Dan aku, bagaimana? Aku tidak mengerti tentang siasat perang. Kata Sulastri bingung. Katakanlah saja bahwa bala tentara Mataram akan dipecah menjadi 4 bagian. 3 bagian akan menyerang dari barat, selatan dan timur Batavia, sedangkan yang sebagian akan menyerang dengan menggunakan perahu-perahu dan mengepung di utara. Dengan demikian Batavia akan dikepung dari semua penjuru. Kalau ditanya tentang ransum, katakan saja rakyat di sekitar Batavia sudah siap membantu. Juga Banten akan datang pula menyerang. Dengan demikian Kompeni Belanda akan menjadi semakin panik dan ketakutan. Akan tetapi semua keterangan ini tidak perlu kita ceritakan kalau keadaan kita tidak terpaksa sekali. Maka, usaha kita malam nanti harus berhasil baik. Mereka lalu mengatur siasat dan merundingkan dengan teliti. Agar tidak mendatangkan kecurigaan kepada pihak musuh, setelah mandi dan makan malam, mereka tinggal di bilik masing-masing yang memang disediakan untuk mereka. Bilik kecil mereka berdampingan. Malam itu gelap dan sunyi. Kapal yang berlabuh tak jauh dari pantai itu bergoyang-goyang sedikit karena air laut pasang. Kapten DeVos mengadakan rapat dengan Ki Warga, Nyi Maya Dewi, Ki Harya Bakawulung, Aki Somat dan Raden Banuseta. Mereka membicarakan tentang hasil para anggota jaringan mata-mata Kompeni Belanda dan dalam hal ini yang banyak memberi keterangan adalah Ki Warga sebagai pemimpin jaringan mata-mata dan Maya Dewi yang bertugas sebagai pengawas dan banyak melakukan peninjauan di daerah-daerah. Juga dalam kesempatan itu Kapten DeVos memuji siasat Maya Dewi yang telah meracuni Sulastri sehingga 2 orang muda yang sakti dan tangguh itu dapat dibuat tidak berdaya dan dipaksa untuk membuka rahasia gerakan Mataram. Siasatmu itu benar-benar hebat, Maya. Keadaan mereka berdua sudah tersudut dan terpaksa, mau tidak mau mereka tentu akan membuka rahasia itu. Betapa setia pun mereka kepada Mataram, tentu mereka lebih sayang kepada nyawa mereka. Hahaha, kita akan berhasil. Kalau kita sudah tahu akan kekuatan dan rencana siasat Mataram menyerang Batavia, akan mudah bagi kita untuk menghancurkan mereka. Kapten DeVos yang sudah mulai mabok anggur sehingga mukanya yang biasanya sudah kemerahan itu kini menjadi merah sekali, tertawa-tawa gembira. Tiba-tiba suara yang tenang serius Ki Warga menghentikan suara tawa Kapten DeVos. Saya harap Tuan Kapten tidak terlalu gembira lebih dulu. Kapten DeVos menghentikan tawanya dan pada saat itu, Hendrik Dehaan memasuki ruangan itu. Aha, Hendrik, kebetulan kamu datang. Duduklah dan ikut berunding. Mungkin kami membutuhkan pendapatmu. Raksasa itu lalu menyeret sebuah kursi dan duduk di tempat yang lowong, di depan Ki Harya Bakawulung, terhalang meja. Tanpa diperintah dia meraih botol minuman anggur dan menuangkan ke dalam sebuah gelas besar yang kosong, lalu minum dengan lahap sekali. Melihat sikap itu, Kapten DeVos dan yang lain-lain tidak memperdulikannya. Memang demikianlah sifat dan watak raksasa ini, atau watak pelaut kulit putih pada umumnya, keras dan kasar. Tuan Warga, apa yang kau katakan tadi? Kenapa kamu mencegah kami terlalu gembira? Apakah masalahnya? Begini, Tuan Kapten.
Tuan bergembira karena dua orang tawanan itu, Lindu Aji dan Sulastri, akan membuka rahasia Mataram, memberi keterangan tentang kekuatan bala tentara Mataram dan rencana siasat mereka menggempur Batavia sebagai pengulangan serangan mereka pertama yang berhasil kita gagalkan. Ya, tentu saja. Apa salahnya itu? Tidak salah, Tuan. Akan tetapi kalau bergembira sekarang, itu terlalu terburu-buru namanya. Belum waktunya untuk bergembira. Hei, Tuan warga. Apa maksudmu? Saya hanya hendak bertanya, Tuan. Bagaimana seandainya besok pagi itu kedua orang tawanan kita memberi keterangan yang palsu? Keterangan yang sama sekali tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan? Kalau mereka itu berbohong, bukankah pihak kita yang akan menderita rugi besar? Mendengar ucapan itu, semua orang tertegun dan baru ingat akan kemungkinan besar itu. Kapten De Vos termenung dan tampak bingung dan khawatir. Kemudian dia mengepal tinju dan memukul meja. Brak! Godverdome, Zek! Dia memaki. Benar sekali omonganmu itu, Tuan warga. Untung. Kamu mengingatkan kami akan kemungkinan itu. Natulij, tentu saja, bisa saja mereka berbohong, bahkan lebih banyak kemungkinannya mereka itu berbohong. Lalu bagaimana? Baiknya, Tuan warga. Mudah saja mengatasinya, Tuan Kapten. Besok pagi biarkan mereka menerangkan tentang rahasia itu, akan tetapi kita tidak boleh membebaskan mereka dulu. Kita tunggu sampai penyerangan Mataram itu benar terjadi. Kalau memang benar seperti yang mereka laporkan, nah, baru kita bebaskan mereka. Kalau sebaliknya laporan itu palsu dan tidak benar, kita hukum dan bunuh mereka. Oh, bagus, bagus. Kami setuju dan sebaiknya diatur begitu. Kamu memang pandai, Tuan warga. Maya, besok engkau dan para pembantumu yang baru ini, Ki Haria Bakawulung dan Aki Somad, harus siap siaga dan menjaga kalau dua orang tawanan itu akan memberontak. Kita biarkan mereka memberikan laporan, akan tetapi tetap menahan mereka sampai terbukti benar tidaknya laporan mereka seperti dikatakan Tuan warga tadi. Baik, Tuan. Kata Nyi Maya Dewi patuh. Tiba-tiba Ki Haria Bakawulung berseru nyaring. Aku tidak setuju. Tentu saja semua orang terkejut dan memandang kepadanya. Apa maksudmu dengan ucapan itu, Tuan Haria? Alap-alap laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Tanya Kapten De Vos sambil memandang penuh selidik dengan sepasang matanya yang kebiruan. Tuan Kapten, aku Ki Haria Bakawulung adalah seorang tokoh besar Madura yang gagah perkasa. Bangsa kami terkenal keras namun terbuka dan sekali berjanji, akan memenuhinya dengan taruhan nyawa. Aku tidak suka kalau diajak untuk mengingkari janji, biarpun terhadap dua orang muda yang menjadi musuhku. Aku tidak setuju dengan cara yang curang itu. Mendengar ucapan yang nadanya keras itu, Hendrik de Haan yang menjadi pengawal pribadi dan jagoan Kapten De Vos menjadi marah. Dia bangkit berdiri mengepal tinjunya yang besar diamankan ke arah Ki Haria Bakawulung. Haria Bakawulung. Dia berteriak dengan suara cedal lalu melanjutkan kata-kata dalam bahasa Belanda karena tidak mahir berbahasa daerah. Ki warga segera menyalin dalam bahasa daerah agar dapat dimengerti Ki Haria Bakawulung. Haria Bakawulung, kamu mengaku tokoh Madura yang gagah perkasa akan tetapi buktinya Madura sudah jatuh ke tangan Mataram. Kamu sekarang ini menjadi pembantu Kompeni Belanda dan kewajibanmu adalah untuk menaati semua perintah Kapten De Vos. Tidak sepatutnya kamu bersikap kasar seperti ini. Terbelalak sepasang mata Ki Haria Bakawulung mendengar terjemahan Ki warga itu. Dia pun mengamankan tinjunya ke arah muka raksasa bule itu dan membentak. Hendrik de Haan. Kau kira aku takut kepadamu? Kamu hanya tukang pukul murahan. Ketika aku bergabung dan Nyi Maya Dewi, aku hanya mau karena ingin melihat Mataram jatuh, bukan berarti aku menjadi antek Belanda. Aku hanya mau bekerja sama untuk menjatuhkan Mataram. Hendrik de Haan tidak dapat bicara bahasa daerah, akan tetapi karena dia sudah lama juga mengikuti Kapten De Vos, kalau hanya mendengar saja dia dapat mengerti artinya. Maka, mendengar jawaban itu, dia lalu meninggalkan kursinya, berdiri di tengah ruangan itu dan menantang. Dia hanya menggapai dengan tangan kiri dan mengamankan tinju kanan ke arah Ki Haria Bakawulung. Tokoh Madura itu adalah seorang yang berwatak keras, maka dia pun segera melompat menghampiri. Dua orang ini sudah berhadapan dengan mata melotot.
Biarpun Ki Haria Bakawulung sudah berusia hampir 70 tahun, dia masih tampak gagah dan kokoh dengan tubuhnya yang tinggi tegap. Walaupun tubuhnya tidak sebesar tubuh Hendrik, namun dia dapat disebut seorang bertubuh raksasa di antara bangsanya. Kumisnya yang tebal itu seolah berdiri saking marahnya. "Majulah, setan bule!" Ki Haria Bakawulung menantang. "Paman Haria, jangan membunuh orang!" Nyi Maya Dewi berseru khawatir. "Aku hanya ingin menghajar si keparat ini," kata Ki Haria Bakawulung. Sementara itu, Hendrik Dehaan yang sudah agak banyak minum anggur dan hawa panas sudah mulai naik ke kepalanya, tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Dia sudah menerjang ke depan, menyerang bagaikan seekor biruang. Akan tetapi Ki Haria Bakawulung adalah seorang sakti yang memiliki kemahiran pencaksilat yang sudah matang. Melihat serangan kedua tangan dari kanan kiri atas itu, dia pun menangkis dari dalam dengan kedua lengannya. Duh! Dua pasang lengan bertemu dan pada saat itu, kaki kanan Haria Bakawulung menyapu kaki lawan dan pada saat yang sama, lengan kanannya yang menangkis dan sikunya menhunjam ke depan dengan kuat sekali. Des! Duh! Tak dapat dihindarkan lagi, tubuh Hendrik terjengkang. Akan tetapi dia bukan orang lemah. Ketika tubuhnya terdorong ke belakang dan kakinya terjegal, dia malah membuang diri ke belakang dan berjungkir balik sehingga dia tidak sampai terbanting roboh. Hantaman siku kanan Haria Bakawulung yang mengenai dadanya tadi seolah tidak dirasakannya. Hendrik menjadi marah dan sambil mengeluarkan gerengan dari mulutnya yang berbau arak itu, dia menerjang lagi. Kedua lengannya yang besar panjang itu kini tidak memukul melainkan bagaikan dua ekor ular cepatnya tahu-tahu telah menangkap kedua lengan lawan. Gerakannya cepat sekali karena dia mempergunakan ilmu gulat yang pernah dipelajarinya. Haria Bakawulung terkejut dan tidak mampu menghindar, tahu-tahu kedua lengannya telah ditangkap dan raksasa bule itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat tubuh Haria Bakawulung dan membantingnya. Hendrik biasa berlatih mengangkat besi yang beratnya 2 kali berat tubuh Haria Bakawulung, maka dia merasa yakin akan mampu mengangkat tubuh lawan itu tinggi-tinggi kemudian dibantingnya agar tulang-tulang itu menjadi patah-patah. Akan tetapi raksasa Belanda itu terlalu memandang rendah lawannya. Haria Bakawulung seorang tokoh besar Madura yang memiliki banyak aji kesaktian dan dia merupakan seorang ahli tapa yang telah menguasai banyak ilmu yang hebat-hebat. Ketika dia maklum akan niat lawan, yaitu mengangkatnya ke atas, cepat dia mengerahkan aji Selatantra. Dengan aji yang dahsyat itu, tubuh Haria Bakawulung seolah menjadi seberat gunung batu. Hendrik Dehaan mengerahkan seluruh tenaganya, namun sia-sia. Sama sekali dia tidak mampu mengangkat tubuh kakek tua itu. Dia bekah-beku, menahan napas dan mengerahkan segenap tenaganya, otot-ototnya sampai menggembung, tulang-tulangnya berkerotokan, bahkan hawa dalam perutnya yang didorong keluar sehingga terdengar suara memberbet. Namun, setelah beraauh beberapa lama tetap saja tubuh lawan tidak dapat diangkatnya. Ketika kedua lengannya bagian atas siku itu dipegang lawan, kedua tangan Ki Haria Bakawulung berada di sebelah dalam. Kini, dia menggerakkan kedua tangan ke depan dan dia mengangkat pinggang Hendrik. Dia mengerahkan tenaga cantuka sakti yang luar biasa dahsyatnya itu dan sambil mengeluarkan suara nyaring dia mengangkat tubuh Hendrik ke atas. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.